Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dicanamkan ini was kalian. Tidak ada kerugian yang paling rugi di atas kerugiannya orang mukmin ini kalau dia divonis sebagai orang penghuni neraka. Dan kerugian ini tidak ada lagi di atasnya kerugian, karena dia akan dihinakan sehina-hinanya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azzaita wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada orang yang zalim ya sebagai penolong. Wa ma lizzalimin min ansar. Kita lanjut. Neraka ini seburuk-buruk tempat was sekalian ya. Coba bayangkan kalau kita cuma hidup di dunia was sekalian ini 70 tahun, 80, 100 tahun. Berapa waktu dibanding dengan hidup kekal abadi? Kita ini cuma berapa menit, berapa jam saja was sekalian kalau hitungan jam dibanding akhirat. Masa yang sedikit ini ya, yang kita mau buru sementara lupa yang kekal abadi, yang tidak akan mungkin kita bisa bayar dengan apapun. Berbahagialah ya kalau hati kita adalah hati yang fokus, saya mau selamat di akhirat dan saya tidak mau hina di dunia, di akhirat. Yakni saat mustaqarr wa muqamah. Ini sejelek-jelek tempat kembali. Ini bukan perkara ringan sekalian, bukan perkara sebentar, selama-lamanya. Tidak ada keluar mainnya, tidak ada istirahatnya, dan tidak ada pensiunnya, tidak ada diputus-putus. Wa'iddat lil muttaqin, wa'iddat lil kafirin. Ini juga di neraka sudah ada. Nah, tinggal kita ya mau sungguh-sungguh ya, ini sudah ada. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahika wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelagak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ya, kesalahan kita sekalian kalau tidak mau diperingatkan. Kesalahan kita kalau kita abaikan sambil memberi peringatan. Dan katakan alasan kelalaian kita yang terbesar ketika lalai mengambil nasihat, lalai mengambil ibrah, lalai membuat hati kita sadar. Karena sekalian siapapun hadir di depan kita, malaikat sekalipun, kita tidak akan pernah bisa sadar kalau bukan kita sendiri yang sadar. Ya, walau annana nazzala alaihimul malaika, sekiranya malaikat yang diturunkan, wa kallamumul mauta, dan orang mati itu bangun bicara, wa asyarna alaihim kulla syai'in kubula ma kanu liyu'minu illa ayyashallah. Dan semua hal yang aneh dinampakkan di depan kita, menjadi nyata di depan kita. Tidak akan beriman kecuali antum sendiri sadar. Tak bisa. Biar serumah dengan pemberi peringatan. Kalau kita tidak sadari diri kita, tidak akan bisa maskan. Nah, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atun abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Bayangkan ya, ini neraka jahanam ini itu memiliki 70.000 tali, dan setiap satu tali ini dari 70.000 akan ditarik oleh malaikat. Satu tali itu 70.000 malaikat yang menarik. Ingat ya, jangan satu saja malaikat waskren tidak bisa kita
hadapi. Dan itulah tempat yang akan dimasuki bagi orang-orang yang hatinya tidak mau mengambil nasihat dan pelajaran. Yu'ta bin nar yaumal qiyamah la sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajrunaha. Jadi malaikat ini subhanallah tidak pernah bisa disogok, tidak pernah bermaksiat. Jadi ada rantai, ada pengikat, ini nanti akan membelenggu tangan, membelenggu kaki. Jadi ada salasil, ini pembelenggu ini, dan ada wa'aglal. Jadi ada rantai, ada belenggu yang akan mengikat ini kaki, mengikat tangan, mengikat leher, baru dilempar. Bagaimana nanti cara lemparnya itu nanti disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi diikat dulu lehernya, dibelenggu, dirantai, kemudian diseret ke dalam air yang nanti airnya ini air yang dididihkan bertahun-tahun sampai bagaimana akibat panasnya itu. Kemudian dibakar, sudah diikat, dibelenggu, diseret, dilempar, baru dihinakan, lalu disiapkan air mendidih, baru disiapkan bukan cuma air saja, tapi dibakar dalam api neraka. Ini bukan dongeng mas, ini bukan hoas, ini ayat Quran. Semoga Allah bukakan dada kita untuk melihat ini. Hadirkan di waktu sholat kita, hadirkan dalam waktu kita bekerja, supaya tidak bernafsu mencari yang bukan kita punya hak. Hadirkan melihat harta, supaya harta ini mas sekalian kehormatannya ada pada haknya kita, bukan sama orang yang miliknya orang. Jadi kalau antum pernah melihat api yang paling panas di dunia ini, paling besar, paling dahsyat, dikumpul seluruh jenis api, ketahuilah sekalian itu baru 1/70 dari bagian api nanti. Seluruh api yang pernah ada di dunia ini dikumpul masih 1/70 bagian. Masih 1/70 bagian. Coba lihat obat nyamuk, coba lihat api kompor. Kita tidak sanggup Iwan. Dan bagaimana kalau api yang lebih besar dari situ, yang akan menemani kita? Apa arti kenikmatan duniawi yang semuanya sementara sekalian, kalau harus kita menderita pada akhirnya berakhir dengan semua penderitaan? Orang-orang munafik dulu selalu mencari alasan kalau ada perintah Allah. Jangan dulu panas, jangan dulu pergi karena panas. Ada panggilan berperang panas, maka turun ayat untuk menegur cara pandang orang-orang munafik itu, bahwa api neraka jahanam itu jauh lebih panas. Ketika antum datang berjamaah panas, kita kasih tahu, ya Rob, jadikan panasnya di dunia ini kulewati untuk menebus diri saya di saat panasnya nanti di akhirat. Korban ya sekalian. La yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa gasaka. Sering kita baca ini. Di sini hamima mendidih, wa gasaka salah satu makna tafsirnya air yang sangat dingin. Di neraka bukan cuma air panas sekalian, bukan yang menyiksa karena panasnya saja semata. Ada spesial neraka itu dinginnya. Ya, yang mana bagus Iwa? Panas atau dingin? Tidak ada yang sanggup, ya. Ya, kalau panas tersiksa, ada dingin juga tersiksa. Ya, ya, bukan membeku, pokoknya di atasnya membeku. Di sini wakasaka ada sering terjemahan atau tafsir wakasaka itu nanah, ya nanah. Jadi sudah mendidih tapi dari nanah, nanahnya dikasih mendidih, nanahnya mendidih, baru harus dipaksa minum. Dan begitu minum, bukan terkelupas itu kulit, tapi terpotong semua yang dilewati itu, termasuk ususnya. Jadi tidak apa-apa tidak minum dulu 1 hari sekalian. Tapi kita akan menebus diri kita nanti panasnya air dan dinginnya air di api neraka. Bukan ini dong, ini ayat Quran yang la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Main-main ke bahaya ke.
Coba lihat, Fadal baca. Neraka mengadu kepada Rabb-Nya. Ia berkata, Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau dapat bernapas 2 kali. 1 napas di musim dingin dan 1 napas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Neraka sejak diciptakan sampai nanti masuknya cuma 2 kali bernapas. Seandainya bukan hadis Bukhari, saya tidak percaya ini hadis. Tapi karena hadisnya hadis Bukhari sahih, tidak ada keraguan, neraka pernah bernapas 2 kali. Kenapa bernapas? Karena kalau dingin, dingin betul, sampainya hancur itu. Dan kalau panas betul luar biasa, sampai hancur itu neraka. Maksudnya rusak sebagian neraka. Maka neraka berkata, ya Rabb, saking akibat panasku, saya sendiri baku rusak. Maka kata Allah, untuk mengurangi sedikit napasmu, kau sedikit bernapas di musim panas, maka itulah panas yang paling panas. Kalau ada dingin di atas dingin, karena neraka lagi bernapas untuk mengeluarkan dinginnya. 1 kali kira-kira begini, Pak. Nabuka sedikit dinginnya, maka kedinginan yang paling dingin di atas dingin, di tempat yang paling dingin di bumi ini. Mungkin kita enggak, tapi coba di bumi yang paling dingin, dari seluruh bumi yang paling dingin, maka neraka di situ pernah bernapas 1 kali untuk dingin.